sekali lagi. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kedor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Janganlah hendaknya kerajinan saya dan saudara kendor, biarlah roh kita semuanya menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Dalam terjemahan lain, New King James bilang, janganlah kamu tertinggal dalam kerajinanmu, tetapi mari menyala dalam roh dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi ini ada sebuah wawasan dari terjemahan yang lain. Kemudian ada terjemahan lagi yang mengatakan di ayat yang sama, mari jadi antusias melayani Tuhan dan jaga semangatmu seperti air hangat yang mendidih. Kemudian biarlah engkau bersinar dan memancarkan kuasa Roh Kudus, dan biar Roh Kudus memenuhi kita dan kita excited, bersemangat, bersukacita melayani Tuhan. Haleluya. Ya, ayat ini luar biasa. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Ini tertuju kepada saya dan kepada kita semua. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Dan kemudian kita melayani Tuhan. Saya ingin berbagi dengan saudara bagaimana kita punya roh menyala. Ini bukan bahasan saya, tapi saya ingatkan. Kalau saudara punya roh pengen menyala, mari bergairah cari Tuhan. Amin. Kalau saudara punya roh pengen menyala, mari merespon saat dengar firman. Ya, haleluya. Saya akan mengurangi pertanyaan-pertanyaan haleluya, ada haleluya. Karena kalau ditanya saudara respon, kalau tidak ditanya saudara lupa. Akhirnya kita akan berada pada satu kebiasaan. Saya tanya, ada haleluya? Ada haleluya? Kalau orang yang suka usil, ada perkembangan. Haleluya. Sedikit saya kasih keterangan bahwa kalau saudara menyebut haleluya, sebaiknya saudara tambah di belakangnya haleluya Yesus. Kalau saudara tambah haleluya Tuhan, haleluya itu sendiri artinya puji Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara tambah dengan Yesus, jadi haleluya Yesus, puji Tuhan Yesus, lengkap. Kalau saudara tambah dengan Tuhan, haleluya Tuhan, jadi puji Tuhan Tuhan, ya. Ya, tapi itu suatu hal yang biasa. Supaya kita lebih smart, kemudian lebih wise lagi. Haleluya. Jadi haleluya Yesus, amin. Haleluya. Saya sudah tanya lagi. Haleluya. Saudara punya roh menyala-nyala, bergairahlah mencari Tuhan. Meresponlah saat dengar firman. Bersorakkan, bergembira saat mendengar Tuhan. Serius menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, berbahasa roh dan manusia. Tidak malu menjalankan karunia-karunia. Haleluya. Haleluya. Tambah aja orang 4 orang ini di satu ruangan ini, tak bongkar ulang plafon. Tak bongkar artinya pintu surga terbuka. Haleluya. Semangat. Saudara-saudara, kalau saudara kehilangan semangat, orang sama punya banyak alasan untuk kehilangan semangat. Kita angka hari ini urus-urus tapi ada yang foto nak jadi-jadi. Waktu kami pulang dari kawan-kawan, saudara, waktu kami turun dari tempat ibadah, sebenarnya tidak ada yang tahu, cuma kami dua. Kami kendaraannya sudah blok. Jadi maksudnya DP kanvas habis, ukuran besi dan besi baku makan. Jadi kalau dia badan, ya. Jadi saya punya latihan, saudara, latihan kesabaran karena tidak punya waktu, saking bersemangatnya saya melayani sampai saya lupa harus mengurus rem. Nah ini rem ini kan nanti babunyi kalau orang buka kaca toh. Dia kalau di dalam tidak dapat dengar. Dia kalau sobat ini kita nanti dengar waktu kita buka kaca. Ternyata dia kurang besi makan besi. Nah selama saya bawa kendaraan, tapi kalau tanjakan tidak masalah, cuma turunan itu masalah. Jadi waktu kami ke kawan-kawan Kanonang, saya ada lihat beberapa mobil jemaat. Saya berusaha untuk supaya saya lari kencang, tapi jaga jangan sampai tiba-tiba harus mengerem. Nah, saya sudah atur gaya, jadi tidak kentara saya punya rem bermasalah. Ketika saya lihat ada mobil saya lewat, tiba-tiba ada mobil merah lambung kami.
Oh ternyata ini jago bawa otot itu. Setelah dia lewat, saudara-saudara, akhirnya saya ingat tunggu kamu ya. Di tengah-tengah padat di tomohon saya maju, tapi tetap dia ada di belakang. Dia ikut lagi. Luar biasa. Dia punya semangat. Semangat harus dikontrol dengan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri kalau dengan semangat dipadu, maka jadilah kita jadi orang-orang akurat. Sebab ada banyak orang bersemangat tapi tidak menguasai diri. Sampai banyak sahabat. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara bersemangat tidak kuasai diri banyak salah. Kalau saudara terlalu kuasai diri tidak bersemangat, tidak ada yang saudara buat. Betul? Haleluya. Ulangi, kalau saudara punya roh menyala-nyala, jangan diminta saudara-saudara. WL saudara-saudara sudah berkali-kali saya lihat luar biasa. Memimpin sudah mengalir, tidak lagi diminta. Ayo nyanyi, ayo. Sudah sampai satu kali saya ketemu WL yang somara, emosi. Lantar mau kalau mau nyanyi itu semua turun. Sudah jangan diminta. Karena kita datang sini bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Tuhan. Ayo kita coba tepuk tangan seperti kemarin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah roh menyala, biarlah roh bersemangat, biar spirit on fire, fire, fire. Haleluya. Begini saudara, kalau boleh gereja kita nanti bilang stop seboleh karena sama firman, karena masih maju terus, masih bersemangat. Haleluya. Jadi tidak musim lagi dia bilang ayo memuji Tuhan, ayo semangat. Karena dari bawah kita sudah semangat. Amin. Saya tanya urapan yang benar itu dari bawah atau dari atas? Ya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ya. Dan kita cuma berharap mereka urapan mereka punya beban tambah berat. Betul? Tapi urapan semuanya dari kita. Ya. Kalau kami di sini misalnya urapan di bawah tidak ada respon, tidak ada terjadi sesuatu pun. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara sudah tahu bahwa ada 7 yang saya bilang tadi membuat roh kita menyala, bergairah cari Tuhan. Amin. Tidak dapat parkir, tetap cari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan firman keras atau lembut tetap respon. Haleluya. Memuji Tuhan, saudara saya 3 minggu lalu, 2 bulan ke belakang saya tidak beritahu pada saudara saya sakit gigi. Tapi saya harus berkhotbah. Saya harus Bible study, saya harus menyanyi, sakit gigi itu hilang dengan sendirinya. Karena spirit di dalam kita lebih besar daripada sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada. Tapi semua sakit itu bermasalah. Haleluya. Seriuslah menyembah Tuhan. Bersungguh-sungguh berdoa. Dan kemarin ada saudara berbahasa roh di antusias. Ada beberapa yang belum pernah dan sekarang sudah terjadi. Puji Tuhan. Sudah ada yang berbahasa roh yang selama ini kita pakai otak, pakai akal, pakai otot, pakai ongkos tidak jadi. Tapi cuma pakai kekuatan buka hati. Haleluya. Maka kita mengalami Roh Kudus. Sungguh-sungguh berantusias dalam bahasa roh. Dan kemudian yang kemarin ada 3 orang, bahkan 4 ketika berkarunia, saya tandai mereka mungkin masih malu. Jangan malu mengobarkan karunia yang ada padamu. Haleluya. Sebab ketika karunia itu diberi, itu akan makin dikembang-kembangkan oleh Tuhan. Makin akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Akan dilipat-lipat gandakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita malu makin akan dikembang-kempiskan. Karena apa? Kita harus merespon. Kita mau jadi alat atau tidak. Kita mau bergairah atau tidak. Nah sebabnya kalau kita baca Roma 12 ayat 11, Roma 12 ayat 11 baca lagi 1, 2, 3. Janganlah hendaknya keinginan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini dimaksudkan kenapa saudara diingatkan jangan kerajinan kendor, karena kita punya sisi roh, sisi jiwa, sisi tubuh. Itu sisi roh tidak bermasalah, tapi sisi jiwa
itu fluktuatif sifatnya. Kalau dia tidak terus-menerus ditransformasi, saya tanya saudara-saudara, kalau kamar mandi tidak terus-menerus dicuci, dia akan kemana? Akan kemana? Dia akan ke arah berlumut, betul? Kalau saudara punya kamar mandi, bak semuanya, saudara cuci tiap hari, bersihkan tiap hari. Dia bersih, tapi untuk mengotorinya tidak perlu saudara pekerjaan berat. Tinggal biarkan saja dia. Ya, biarkan saja dia. Jiwamu mau bersih, cuci tiap hari. Kalau mau dia kotor, biarkan saja dia. Karena naluri arah kecenderungan daripada jiwa akan selalu ke arah negatif. Tanpa Roh Kudus mendominasi. Kata menyala-nyala juga artinya mendominasi, mendrive, memimpin. Ya, mohon maaf kalau saya akan pakai istilah bahasa Inggris, saya akan berusaha untuk menyederhanakan bahasa saya. Haleluya. Mendrive, mengendarai kita. Kalau Roh Kudus menjadi driver atau sopir pengendara, maka jiwa kita akan terus ditransformasi dan jiwa akan terus dibersih-bersihkan. Nah, saudara tidak bisa berharap rumahmu bersih otomatis. Paham? Yang paham bilang amin. Ya, yang paham jangan parkir di depan pintu. Haleluya. Kalau saudara punya rumah pengen bersih, selalu harus dibersih-bersihkan. Kalau saudara punya rumah kalau tidak ada orang pengen kotor, biarkan saja. Dia akan kotor dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Maaf saudara, secara ilmu fisika itu partikel-partikel debu yang kalau dulu orang kan di rumah ada loteng bocor, kemudian sel bocor itu ada cahaya masuk matahari sampai ke lantai. Kalau saudara lihat ada berterbangan tuh putih-putih itu. Nah, itu partikel-partikel debu yang kalau saudara biarkan 1 bulan tanpa lap meja, tanpa sesapu, dia akan menebal. Itu berarti akan kotor dengan sendirinya. Begitu dengan jiwa kita. Kenapa jiwa kita akan kotor? Karena kita memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh yang memiliki panca indera. Nah, panca indera ini adalah pintu jendela masuk dari semua yang mengotori kita. Betul? Haleluya. Makanya beberapa orang Farisi agar tidak berdosa, mereka jalan di jalan raya tutup mata. Dan karena tutup mata mereka tabrak tiang listrik. Haleluya. Bukan itu caranya. Caranya adalah rohmu mesti bergairah, bersemangat, maka jiwamu akan tercuci, tertransformasi. Akan selalu diulang-ulang penyucian atau pengudusan yang namanya progressive sanctification. Bahasa Inggris lagi. Pengudusan secara berproses bertahap. Itu terjadi saat kita dengar firman. Nah, saat dengar firman, jiwa kita akan ditransformasi. Nah, waktu ditransformasi artinya diubah-ubahkan. Haleluya. Waktu diubahkan, sebab saya sudah dengar malah ini bahasa Inggris terus. Terang mengerti. Ya, kita bukan untuk kasih tahu bahasa Inggris, kita suka supaya mengerti. Tapi orang telepon, kau datang di sini wali kota, kau khotbah orang pasar, dia pindah dari sini gara-gara nggak level. Kalau orang-orang sekolah, profesor mau datang mendengar khotbah di sini, dia rasa bukan sini tapi tampak. Karena ada orang tak biasa di bahasa tinggi, no. Sudah mana lebih susah? Naik bahasa kasih tinggi atau dari atas kasih turun ke bawah? Mana lebih gampang? Bawah ke selatan. Mana lebih gampang? Bahasa menaik kasih ke atas, kasih tinggi, atau bahasa dari atas pun kasih ke bawah? Dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Menurut kita yang paling susah adalah dari kebiasaan pilot, kau jadi bawa gerobak. Oh iya. Betul ya? Kita orang yang tak biasa dengan bahasa begitu, kalau turun susah, tapi bisa. Bukan tidak bisa, tapi susah. Nah, lebih berat lagi saudara kalau saya tidak usah bahas itulah, kita kembali ke bagaimana kita. Haleluya. Ya. Transformasi. Haleluya. Jadi jiwa kita tertransformasi kalau roh kita menyala-nyala. Kalau roh kita tidak menyala-nyala, jiwa kita melempem. Ya, melempem artinya rupa kerupuk kena angin. Dari sebabnya jiwa jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan dia yang mendominasi rohmu. Artinya kalau rohmu menyala-nyala, bawa rohmu yang memimpin. Rohmu as a leader, jadi seperti yang memimpin. Jadi dia berperan sebagai pemimpin dari jiwa dan tubuh kita. Jadi kalau roh memimpin, itu yang disebut dengan roh menyala-nyala.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya baca dalam bahasa yang lain, itu bahasa begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi lamban. Kedua, janganlah kerajinanmu menjadi malas. Janganlah kerajinanmu menjadi menyusut. Janganlah kerajinanmu menjadi ragu-ragu. Bahasa aslinya ada. Janganlah kerajinanmu menjadi jemu. Janganlah kerajinanmu menjadi delay. Terlambat. Janganlah kerajinanmu menjadi lambat bertindak, slow to act. Kemudian jangan sampai kerajinanmu tertinggal. Oh, ini ada 9 arti saudara-saudara dari kata kendor. Jangan kendor, haleluya. Harus kencang, haleluya. Satu kali Johanna bilang, tapi gua pipi tarik pas di bawah gini. Gua pakai pendek di ujung siang. Menyinggung sekali. Haleluya. Jadi saudara yang pocok-pocok bersyukur karena saudara punya pocok-pocok itu kencang. Amin. Kami langsing-langsing ini banyak longgar. Tapi bukan itu. Jangan longgar, kendor semangatmu. Ya. Bilang kira-kira jangan kendor. Orang kendor, orang longgar itu bergumul dengan waktu. Kalau awal-awal kau bisa bersemangat, tunggu dulu karena perjalanan ini bukan hanya sehari 2 hari. Ikut Tuhan bukan hanya 1 minggu 2 minggu. Ya. Ikut Tuhan punya 1 bulan 2 bulan. Ya. Bersemangat di awal itu baik, tapi bersemangat harus sampai langkah terakhir. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita punya semangat hanya di awal, semua orang bisa, tetapi kita ini tidak seperti itu. Kita semua dari awal sampai akhir tetap semangat. Tetap semangat cari Tuhan. Tetap semangat menyembah Tuhan. Tetap semangat berdoa. Tetap semangat melayani. Tetap semangat dalam nasihat. Tetap semangat dalam karunia-karunia. Tetap semangat dalam firman. Tetap semangat memuliakan Tuhan. Ada saudara bahasa dalam bahasa lain. Kata menyala itu masih di ayat ini. Menyala bahasa Yunaninya seo. Lawan dari kalau hidup soe. Ini seo. Semangat. Saya lihat ada kaitan dengan seho. Kok seho? Pohon seho yang membuat cat tikus. Ya, saguer, ya betul. Jadi seo ini adalah kata, kalau kata lain selot, ya, sil, ya, semangat, bergairah, bernyala-nyala. Saya bacakan dari kata seo ini, ayat ini bisa berbunyi begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu pas, biarlah rohmu glow bersinar, biarlah rohmu mendidih, biarlah rohmu kuat, biarlah rohmu bersemangat, biarlah rohmu garang sangar. Amin. Haleluya. Haleluya. Garang bukan garang. Geram itu ke arah marah, tapi bisa negatif, bisa positif. Kita geram melihat orang malas dengan firman. Betul ya? Itu geram yang positif. Kita geram dengan satu ini, tapi jika apa? Dia lebih sukses dari kita, itu salah. Betul? Ya. Jadi orang bersemangat, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu meletup, meledak. Ya. Jadi spirit ya, spirit yang explosion spirit bisa meledak, haleluya. Haleluya. Tapi meledak bukan meledak di emosi yang negatif, tapi meledak di tempat yang tepat. Haleluya. Meledak di tempat yang Tuhan kehendaki. Meledak untuk sukacita. Amin. Saya lihat kalau gaya-gaya memuji Tuhan kita beda-beda umur ya. Kalau dulu ada orang gaya memuji Tuhan, tangannya begini. Bernyanyi. Kalau saya lihat yang sekarang-sekarang ini generasi-generasi baru bertemu dengan saya. Kalau mereka memuji, gayamu terserah, yang penting spiritmu sama. Haleluya. Haleluya. Ingat? Haleluya. Yang penting jangan sama dengan indul. Gayamu itu no problem, tapi yang penting spiritmu harus murni dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Roh
bersemangat. Saya ikuti kemarin, sudah ketika orang-orang kepenuhan bilang ini sukacita seperti ini rasanya tidak mau berhenti. Ya. Saya sudah Bible study 1,5 jam. Dan istri saya bilang, kamu sudah pimpin 1,5 jam. Tapi waktu praise and worship penyembahan kamu pimpin lagi 1 jam. Memang genap 2,5 jam. Nah 2,5 jam di hadirat Tuhan saya rasa singkat sekali. Yang penting spiritnya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara lagi bersemangat, waktu jadi relatif. Ya. Yes, tapi kalau saudara lagi tidak semangat, itu waktu bisa jadi panjang. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata layani saya saudara teliti begini. Orang tidak bisa melayani Tuhan kalau dia punya roh padam. Ya. Orang tidak bisa kalau dia melayani dengan roh yang padam. Dia membawa kelihatan ada api, tapi apinya lain. Ya. Apinya apa? Api asing. Kasih. Api asing itu bisa kena hukuman. Kenapa? Sebenarnya di hati tidak. Tapi ya sejadwal salah. Sejadwal. Memang kita sebenarnya so emosi ini mah. Karena memang salah-salah mau bilang itu kembali. Tidak bisa. Itu sebabnya perlu kalau melayani rohmu Yes. harus on fire, Amin. harus menyala. Haleluya. Saya bedakan kalau orang menyambut dengan roh yang nyala-nyala dia bersatu dengan roh menyala. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Maka kalau rohmu tidak menyala-nyala, apa itu saudara ini? Ternyata itulah penyebab beberapa sesat cepat. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan. Saya melihat saudara-saudara ayat yang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 15 jadi 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Haleluya. 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 Jangan padamkan roh. Yes. Kapan roh padam? Ketika saya malas, Amin. ketika saya lamban, Ya. ketika saya menyusut, Ya. ketika saya ragu-ragu, ketika saya malu-malu. Ya. Ternyata malu itu, saudara, kalau malu itu ada tempatnya. Malu, kalau saudara-saudara malu untuk melayani itu salah. Kalau malu, kalau misalnya pinjam uang tidak ganti, itu wajar. Haleluya. Tapi kalau mau malu melayani, itu bukan pada tempatnya. Yang penting jangan tahu malu. Ada satu pengalaman kami, itu sesuka sekali melayani, tapi bukan di sini, tempat lain. Dia bilang pada istri saya, "Bala, seskon." Bilang tuh Pak seskon sakit. Biar cukup bilang Pak Gembala seskon kurang sehat. Kok kenapa? Supaya kita ganti Pak seskon. Aduh kok semangat begitu kan? Luar biasa. Maka ini sudah lebih. Apa? Coba dusta, kedua dia tahu malu. Kalau mau Tuhan mau angkat, jangan angkat diri. Nanti Tuhan yang angkat. Ya. Haleluya. Jadi ketika saudara punya roh nyala-nyala, malu itu sudah bukan alasan. Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau bilang kita malu mau mulai, kita malu mau tampil nanti kata orang apa, sudah sekarang itu singkirkan. Ya. Yang penting Tuhan yang approve kita. Yes. Apa itu approve? Tuhan yang angkat kita, yang Tuhan yang sahkan kita, Ya. Tuhan yang posisikan kita, itu jauh lebih penting. Dan kalau kita melayani, kita percaya diri karena roh dalam kita lebih besar Ya. daripada roh yang ada dalam dunia. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang bagaimana kalau saudara punya roh itu menyala? Untuk apa ya? Untuk apa kita punya roh menyala-nyala? Yang pertama, Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Haleluya, firman Tuhan Efesus 6 ayat 10, 11, 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Ya, lawan kita bukan sesama kita.
Lawan kita bukan darah dan daging, artinya bukan teman kita satu gereja. Kalau begitu teman beda gereja lawan kita. Bukan. Tidak ada yang berdarah dan berdaging yang pun jadi musuh kita. Musuh kita sebenarnya, satu waktu ada cerita seorang anak kecil memegang kemoceng. Kemoceng itu apa? Bulu-bulu ayam. Dan mengganggu seekor kucing. Kucingnya diganggu. Kucingnya marah. Dan saking marahnya kucing akhirnya menerkam dan merobek-robek. Sudah tahu siapa yang diterkam? Kemoceng. Bulu-bulu ayam. Kalau kucing itu mengerti, sebenarnya yang salah bukan bulu-bulu ayam. Yang salah adalah penggeraknya. Kalau temanmu mengecewakan, sebenarnya tidak 100% dia salah. Karena ada tangan di balik, roh di balik orang itu yang menjadi alat, dan roh itu yang menjadi musuh kita semua. Tapi dia yang bikin kepala, dia yang bikin antara sadar tidak sadar. Sedang dia sadar, tetap ada roh lain yang menguasai dia. Jangan lawan dia, tapi lawan roh yang mengontrol dia. Kalau kita punya roh tidak menyala-nyala, maka kita akan merespon dengan jiwa kita. Kita punya daging akan ke depan, karena roh kita ada di belakang. Dan waktu kita merespon berhadapan dengan lawan kita, terutama roh-roh itu, kita selalu salah sasaran. Katakan salah sasaran. Salah sasaran. Kapan kita salah sasaran? Waktu kita benci orang. Amin. Kapan kita salah sasaran? Ketika kita menjadikan kegagalan kita, menjadikan orang lain sebagai penyebab dari kegagalan kita. Ini saya gagal begini gara-gara si bro sana, si ses itu. Padahal dia tidak tahu peperangan kita bukan melawan orang, bukan melawan sesama, tetapi melawan roh di balik orang-orang. Jadi roh di balik orang itu yang harus kita jadikan sasaran. Tapi roh itu kan namanya roh, kita tidak bisa lawan dengan jiwa. Roh lawan roh, amin. Jadi kalau roh kita bergelora, berkobar-kobar, ya, semangat 45. Kalau berperang, saudara-saudara, kalau kita berperang dengan roh, maka kita butuh roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Kalau rohmu lemah, engkau akan ditertawakan oleh roh-roh yang di udara itu. Roh-roh jahat itu sudah pengalaman kurang lebih minimal 6.000 tahun. Dan kita belum 60, ya. Kita berlawanan dengan roh jahat yang pengalaman 6.000 tahun minimal. Nah, kalau kita berhadapan dengan dia, saya dan saudara punya harapan. Saya sudah bilang tadi, roh dalam kita lebih besar daripada roh-roh jahat. Tapi bagaimana roh kita aktif? Bagaimana kita bisa menyala kalau kita sendiri tidak suka dengan firman? Amin. Bagaimana roh kita bisa berkobar-kobar kalau bergairah dalam pujian penyembah harus didorong-dorong? Haleluya. Tapi kalau keluar dari hatimu, saya bilang kemarin, saudara mengalami Roh Kudus tidak susah. Tidak susah. Kenapa tidak susah? Rahasianya cuma satu yang sederhana, bukan satu-satunya. Sederhana, buka hati. Buka hati, amin. Dan ternyata jadi toh kemarin ketika buka hati jadi. Karena yang mengerjakan itu bahasa roh saja seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Bukan seperti yang kita mau, seperti yang kita rancang, seperti yang Roh Kudus berikan. Nah, kalau Roh Kudus beri kita kekuatan, roh kita bisa menyala-nyala. Caranya sederhana, kita yang buka hati. Buka hati sebenarnya sama dengan buka rohmu. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita punya roh menyala, itu pertanyaannya, mengapa kita punya roh harus menyala? Karena roh kita harus menyala kalau kita mau menang dalam peperangan rohani. Dalam peperangan rohani tidak akan dimenangkan oleh roh yang tidak menyala. Saya terjemahkan dengan bahasa tadi yang saya sudah bilang. Roh yang lamban tidak akan menang. Amin. Roh yang menyusut makin hari makin menyusut akan tidak bisa menang. Dan roh yang ragu-ragu itu tidak bisa memenangkan peperangan. Roh yang suka jemu, roh yang lambat bertindak, yang selalu tertinggal di belakang. Oh, orang-orang seperti ini yang rohnya seperti itu tidak akan bisa menang dalam peperangan rohani. Karena kita punya level, saudara, masih berhadapan dengan roh jahat. Ingat, di atas roh jahat ada level lebih tinggi. Ada level, ada 4 lapis, ya, haleluya. Tapi tenang saja, kalau saudara punya orang tua rohani atau saudara punya gembala, level saudara, level gembala sudah bukan bagian saudara. Saudara tidak berperang dengan level kami. Artinya yang kami perangi, contoh, kalau peperangan antara dua kerajaan, kerajaan A dan kerajaan B,
kerajaan A, orang punya sasaran biar seluruh pasukan mati, tapi kalau DP komandan masih hidup, masih masalah. Betul? Ya. Jadi setiap kali musuh menyerang ke kerajaan yang lain, mereka selalu cari siapa komandan, siapa bosnya, siapa rajanya. Kalau sudah dapat rajanya, maka semua yang di belakang pasti sudah bisa ditaklukkan. Ya. Puji Tuhan kita memiliki jenjang. Makanya punya gembala, punya orang tua rohani itu penting. Ya. Dan saya merasakan ada covering terjadi atas kami. Dan saya percaya atas saudara ada covering. Haleluya. Ada perlindungan. Dan ketika kita melawan roh-roh jahat, begini bahasanya. Saudara tidak perlu kerja keras untuk melawan roh-roh yang telah dikalahkan oleh orang tua rohanimu. Ya. Saudara tinggal mengerjakan melawan roh yang levelmu. Ya, tapi bagaimana rohmu bisa mengalahkan roh yang di levelmu? Adalah engkau punya roh harus menyala-nyala. Amin. Menyala-nyala tadi bergairah, Yes. bersemangat, Haleluya. antusias. Amin. Haleluya. Saudara betul-betul ayat-ayat ini bilang saudara seperti meletup, meledak, mendidih. Yes. Haleluya. Seperti air Haleluya. membuat air menjadi panas dan keluar gelembung-gelembung. Yang bahasa kita mendidih. Ada lagu dulu ya. Ya. Coba kasih nadanya. Di sekolah kita di Sulawesi Tengah, kepala sekolahnya DP nama Didi. Kemudian dia sempat tertawa sambil emosi karena para siswa-siswa menyanyi Om Didi di hati, Om Didi, Om Didi, Om Didi. Saudara mau roh saudara menyala-nyala? Amin. Kata sederhananya mendidih. Dan tidak ada mendidih kalau saudara sendiri tidak mau. Ya. Yes. Katakan yes. Yes. Amin. Amin. Coba bilang amin sambil kepak tangan, kepal. Amin. 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 Yes. Coba bilang yes. Yes. Bukan cuma duduk sama-sama berdiri toh. Nah, coba sambil berdiri. Katakan yes, 2, 3. Yes. Yes. Tuhan, biar baru 10 satu waktu semua orang berdiri. Itu roh yang mendidih begitu. WL tidak perlu kerja keras bukan? Ya. Kalau kita berkhotbah tidak perlu kerja keras bukan? Ya. Dan semua kita akan melihat Roh Kudus bekerja. Amin. Saya bilang sudah beberapa waktu lalu Roh Kudus tidak bekerja dengan orang yang pasif. Ya. Roh Kudus tidak bekerja dengan orang yang pesimis. Ya. Orang yang apatis, pasif, pesimis, apatis, apalagi semua yang pesimis di belakang. Semuanya tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kalau kita tidak memiliki respon. Mendidih di hati, mendidih di hati. Tolong kasih cepat. Mana drumnya? Atau mendidih? Saudara mau menyala? Amin. Menyala itu mendidih. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Haleluya.
itu api yang menyala akan membakar semua yang bermasalah. Amin. Sesuatu yang tidak perlu ada pada kita akan dibakar oleh Yes. api. Jadi kalau saudara punya roh menyala, itu karena kalau kita punya roh menyala, kita bisa menang dalam peperangan roh. Amin. Roh Kudus akan bekerja. Ya. Roh harus menyala. Lalu yang kedua, Haleluya. saudara-saudara yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus, lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih. Pernah dengar enggak ada ayat yang mengatakan, jangan kamu seperti bagal. Tahu bagal? Ya. Apa itu bagal? Tidak tahu bagal. Bagal itu artinya hasil perkawinan antara kuda dan keledai menghasilkan bagal. Nah, bagal ini adalah binatang yang keledai saja. Saudara, keledai adalah binatang yang super lambat, tapi kuat menanggung beban. Yang dimaksud ini adalah soal lambat. Saudara, Roh Kudus tidak akan memimpin banyak. Ini poin kedua. Galatia pasal 5 ayat 17. Galatia pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, terima kasih. Jadi yang naik turun tiap hari dalam hidup kita ada dua, yaitu roh dan daging. Daging itu ada di jiwa. Jiwa, roh naik, jiwa turun. Daging naik, roh turun. Dia seperti piston itu naik turun. Kalau kita punya roh turun, Roh Kudus tidak bisa menuntun kita. Ya. Kalau roh kita tidak lagi menyala, kita tidak bisa dituntun karena Roh Kudus tidak mau memaksa. Ya. Katakan Roh Kudus tidak memaksa. Jadi kalau saudara mau mengalami pimpinan Roh Kudus, saudara yang memberi diri. Ya. Saudara harus mau. Amin. Kita tidak bisa Roh Kudus tolong saya mau ke gereja, atau Roh Kudus tolong saya ini mau ke ibadah. Roh Kudus tidak beng-beng kita di telinga, bukan? Kita yang harus bertindak. Ya. Kita harus bergerak. Amin. Jadi kalau kita on fire, kita bersemangat, bersukacita. Saudara, orang bisa tidak datang ke gereja gara-gara kos kaki hilang sebelah. Jangan pengalaman bilang amin. Orang bisa tidak ke gereja karena semua kau terlambat disediakan. Ya. Orang bisa tidak ke gereja hanya karena baju lupa setrika. Amin. Orang bisa tidak ke gereja, tapi kalau orang yang spiritnya menyala, orang yang spiritnya mantap, semua kendala rintangan dia ambil dan dia lompati semua tembok. Haleluya. Kenapa rohnya menyala-nyala? Yes. Dan saya percaya kalau saudara ada di sini itu karena roh saudara menyala. Amin. Dipimpin oleh Roh Kudus tidak bisa terjadi bagi orang yang tidak ada respon, Ya. tidak ada gairah, Ya. tidak ada sukacita, Haleluya. tidak ada tanggapan, Haleluya. tidak mau bergerak. Haleluya. So, jangan tergoda Roh Kudus dengan Roh Kudus tolong kok kita, kita malas, Roh Kudus tolong kok kita. Tidak bisa. Kita yang harus bergerak dan Roh Kudus kasih Amin. tenaga. Roh Kudus kasih tenaga. Yes. Roh Kudus punya bagian kasih power bagi kita, Haleluya. kasih kekuatan, Amin. kasih tenaga. Yes. Tapi keputusan di tangan kita, Ya. keputusan di tangan Ya. saudara dan saya. Waktu saya memutuskan cinta Tuhan, Roh Kudus kasih kekuatan. Haleluya. Waktu saya memutuskan untuk terus melayani, Roh Kudus kasih tenaga. Amin. Waktu saya memutuskan untuk mengampuni, Roh Kudus kasih kemampuan. Waktu saya melupakan kesalahan orang. Haleluya. Ada banyak orang yang ampuni tapi haleluya. Menghadapi kesalahan kita seampuni, menghadapi perbuatan kita akan lupa. Itu berarti dia belum kuat. Tapi Roh Kudus bisa membuat saudara lupa. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa lupa masa lalu karena Roh Kudus kasih damai sejahtera yang baru. Dan kalau saudara mau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, rohmu harus on fire. Haleluya. Kenapa? Karena yang kendor itu lambat, yang kendor itu nyusut, yang kendor itu ragu-ragu, yang kendor itu malu, yang kendor itu jemu, yang kendor itu lambat bertindak, tertinggal selalu. Ya. Saudara, saya sudah pernah bilang, bangsa Israel yang 600.000 pejalan kaki, yang lain naik roda, yang lain digendong, itu saudara ada satu rombongan panjang. Dan Musa, Yosua, dan Kaleb ada di depan, Harun ada di depan. Tapi setiap kali bangsa Amalek menyerang orang Israel, mereka menyerang orang depan atau orang belakang? Orang belakang. Haleluya. Orang belakang adalah sasaran dari musuh Amalek. Jadi kalau saudara ada di belakang, ini sasaran empuk. Orang-orang kecewa selalu betul itu. Kamu itu
Yang mau dikatakan itu bagus. Mau dikatakan itu kepala pakai. Mau dikatakan mundur terus. Haleluya. Ini namanya pasukan mundur. Pasukan mundur. Binatang apa yang suruh maju dia mundur? Udah. Maju. Maju. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus bukan mental suka mundur. Mental suka kecewa. Haleluya. Dapat seporsi 3 bulan langsung mutasi. Kenapa? Orang-orang seperti ini sulit sekali dipimpin Roh Kudus, tapi kalau dia selalu bersemangat, dia selalu bergairah, memang tidak mudah kalau kita dibentuk. Tapi harapan ke depan, saya sudah lihat ke depan. Saudara sabar saja, ada satu waktu saudara ada tempat yang nyaman lebih daripada tempat ini. Haleluya. Saudara punya fasilitas, Tuhan beri lebih daripada sekarang ini. Saudara punya prestasi lebih daripada capaian ini. Tapi sabar, pembentukan ini proses. Proses ini butuh waktu. Haleluya. Dan orang yang kuat punya roh bisa kuat butuh makan. Amin. Sekaranglah saudara lagi makan. Haleluya. Jadi kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus tidak bisa kalau Roh tidak menyala. Haleluya. Karena Roh Kudus punya cara kerja dengan iblis berbeda. Saya ulangi lagi. Kalau iblis dia paksa, dia dorong, dia hasut, kata hasut ya. Kata hasut itu adalah pekerjaan iblis. Tapi kalau Roh Kudus dia tawarkan, maukah bukalah pintu hatimu, aku mau membimbing kamu. Kalau kita tidak buka, dia pindah ke orang lain. Tapi kalau iblis sampai dia berjalan keliling mencari orang sampai iblis lelah. Tapi dia bilang daripada kita masuk sendiri di neraka, kita cari teman. Dan sebabnya dia tidak lelah, dia cari jalan menghasut orang. Sudahlah bro, sudahlah sis, untuk apa rajin, untuk apa setia, untuk apa berkorban. Kenapa? Itu memang tujuan iblis bagi saudara dan saya. Tapi tujuan bagi saudara dan saya dari Tuhan adalah saudara akan terus dipimpin oleh Roh Kudus seperti tiang awan dan tiang api. Memang pada gurun ini menyakitkan, tapi bersama tiang awan. Ada pendeta yang bilang tiang awan itu Roh Kudus dan tiang api itu Roh Suci. Yang ada masalah berdua sama. Haleluya. Yang penting kita dituntun langkah-langkah kita berjalan tidak kepanasan, tidak akan kering kerontang, dan tidak akan kedinginan dalam pada gurun. Karena Roh Kudus menuntun. Tapi kalau saudara tidak ikuti dia, saudara akan ditinggal. Haleluya. Saudara akan ditinggal. Tidak ada cerita yang namanya tiang awan. Bro, sudah siap? Tuh lagi OTW ini. OTW di mana? Kamar mandi. Roh Kudus tidak tunggu. Kalau saudara mau ikut saya, supaya perlindungan terjadi. Amin. Hangat bersama Roh Kudus. Haleluya. Dan kita tidak akan kering kerontang karena sinar matahari. Tapi tidak bisa kalau saudara tidak memilih untuk on fire. Katakan kiri kanan, semangat. Semangat. Ayo bilang semangat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, roh kita harus menyala. Karena kalau roh kita menyala, kembali Roma 12 ayat 11. Firman Tuhan Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, roh harus menyala kalau saudara mau melayani Tuhan. Amin. Kalau saudara mau melayani Tuhan tanpa roh menyala-nyala, saudara bayangkan kalau saudara bilang ayo semangat, saudara sendiri tidak semangat. Ayo maju, saudara sendiri tidak maju. Itu namanya cuma lip service. Halo, para penilik CG, kita kasih semangat mereka, kasih semangat anak buah kita. Haleluya. Tapi kita sendiri pastikan sudah juga semangat. Amin. Karena ini berbagi, bukan berbagi komando, tapi berbagi hidup. Haleluya. Saudara melayani Tuhan tidak bisa tanpa roh yang menyala-nyala. Karena waktu melayani Tuhan tidak semua orang menghargai saudara. Tidak semua orang setuju dengan saudara. Tidak semua orang dukung. Ada orang yang kita dukung, mari di belakang besar. Haleluya, mantap. Bukan luar biasa anak rajin. Masa tebak berapa orang lain? Bagaimana tuh kita? Biasa Jo. Pak dukung kalau ibu PSP badan turun lama. Haleluya. Haleluya. Kau kira melayani Tuhan itu mudah? Orang mesti pasang muka tebal. Bukan network malu. Pasang muka tebal kalau di belakang kita ini banyak orang.
Kalau kita para pemimpin yang melayani Tuhan, hatinya seperti kerupuk, berapa banyak akan hancur gara-gara kita punya lemah. Ya. Halo. Jadi pemimpin itu harga bayarannya memang mahal. Cuma ada resiko, saudara-saudara, luar biasa. Kalau itu CG2 mau makan, pertama dari penilik 1 dapat piring lebih dulu. Itu logika yang biasa alamiah. Kalau pemimpin, kenapa dia selalu dihormati dia? Ini beban lebih berat dari orang yang cuma iko-iko. Betul Pak No? Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kita tidak bisa melayani kalau roh kita padam. Ya. Roh kita padam. Ayat tadi bilang apa? Jangan padamkan roh. Padamkan roh itu jadi lemah, malas, kecewa, sakit hati. Apalagi semua kalau begitu, apalagi 2 orang sakit hati mau dapat. Roh kita satu lagi dulu kita sama. Barisan sakit hati. Satu roh apa? Roh yang padam. Mulai melihat kekurangan memang karena bagus dia mah. Tapi baju dan penyokok kita. Karena roh padam, engkau melayani Tuhan akan menciptakan banyak masalah. Karena ketika engkau sudah capek, halo yang pernah capek bekerja melayani Tuhan bilang amin. Waktu engkau capek, kalau rohmu menyala-nyala, saudara akan mengingat ada upah nanti. Haleluya. Haleluya. Kalau sudah punya roh menyala-nyala, Amin. jerih payah tidak ada. Yes. Karena roh kita menyala-nyala kan pakai firman toh. Yes. Haleluya. Kalau rohmu menyala-nyala, apa yang kulakukan ini supaya hati Tuhan senang. Ya. Biarlah aku ini berkurang-kurang, Yes. tapi Yesus yang berkurang. Amin. Itu roh yang menyala-nyala. Haleluya. Kalau roh yang tidak menyala-nyala, pasti kita. Kalau kita tapi punggung ini terbuat dari besi, sumbangkan dari punggung begini, mereka saya minum nih kan. Setiap hari minggu cuma gembala dapat susu ultra. Orang bawel nggak pernah. Haleluya. Bilang Pak supaya orang sedia, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Jadi kalau rohmu tidak menyala-nyala, kau gampang kecewa. Ya. Gembala ada pegang tangan, gue malah sana. Aduh, saya saudara-saudara hati-hati mulai dari sekarang. Sebab kalau saudara sok kaya, yang ingin jadi kaya bilang amin. Jangan pura-pura. Yang ingin jadi kaya lambaikan tangan. Sedang sok kaya, minta kaya, amin. Kaya yang berdosa adalah kaya yang tidak cinta Tuhan. Ya. Kaya yang salah adalah kaya tapi tidak takut Tuhan. Bukan kaya ini yang saya maksud. Kaya berlimpah-limpah harta tapi makin cinta dan takut Tuhan. Yes. Nah, kalau sudah sok kaya, kita lebih hati-hati mau jadi gembala. Betul? Oh, misalnya Pak Robi ada punya berkat 10 M begitu. Kalau mendapat perpuluhan berapa pakai itu? 1 M. Nah, bumi goncang-gancing kita di sini tenang. Oh, baru itu Pak Gembala ada di mana? Oh, ada di pelayanan di Gorontalo ini. Kabar ini ya. Boleh pulang kamar Gembala. Oh, kita ada pelayanan. Kalau Gembala dia cepat-cepat datang habis di satu. Kenapa perpuluhan? Mau datang mana ada Gembala? Kalau orang makin kaya, maintenance-nya makin tinggi. Ya. Karena kalau dia tersinggung, hilang 1 M. Latihan dari sekarang ya. Karena kalau kita melayani Tuhan, tetapi roh tidak nyala-nyala, waktu kita masih susah taatnya luar biasa. Ya. Yang setuju bilang amin. Dia taat sekali dia. Karena waktu itu masih pope. Tapi coba dia so tebal. Mari kita fair. Orang melayani Tuhan untuk melayani diri sendiri. Dapat lihat nanti ketika dia mulai diangkat, Ya. mulai sukses, mulai terkenal. Kalau saudara-saudara, saya sudah pernah rasa hampir setiap rumah makan ada orang kenal. Di Tuhan, orang bayar. Cuma ada masalah terkenal di hal yang buruk itu repot. Wah, memang menderita.
Tapi apapun yang terjadi ke depan masih ada harapan. Ya? Jadi kalau mau melayani Tuhan, rohmu harus menyala-nyala. Amin. Kalau orang tidak respon padamu dan engkau ciut, ya sudah imbang sudah. Tapi cerita tadi satu yang belum lanjut ya. Buatan itu. Balas di mana? Atau tinggal ini. Malah cepat sedikit kok. Kembali ke satu yang ikut hilang. Suara istri bilang, Pak Turen so habis kampas. Kami turun minang itu bagus itu atau prak. Sampai sekarang belum jadi karena tiap kali bikin habis ibadah. Itu bapak teman saya bercerita ini keluar konteks. Itu bapak bilang, ada bawa PO tuh ini. Mau bawa contohnya boleh. Mau kasih tinggal sini boleh parkir sini. Mau pesan gojek bokar kami pulang. Batang tidak jadi. Karena mau bagaimana? Bagi saya roh yang menyala-nyala ini tidak menjadi hambatan mobil saya seperti apa. Karena saya bilang, Tuhan bilang, datang pagi bapak, datang jam begini. Saya bilang jam begitu kita ada pelayanan, kita ada ibadah. Kok bapak PO tuh suka bikin atau nyanda? Kita PO tuh lebih penting tapi Tuhan daripada tapi oto. Ya. Tapi oto biar berjalan kita juga menangkal diri kita aja rem pakai gigi satu, tak. Kita rem pakai rem tangan. Sepanjang jalan kita merah mati gara-gara sebalik karena dia suka kancing. Tapi itu bukan urusan kamu. Saya bilang saya punya ibadah. Oh bapak ada ibadah? Iya. Jadi sore dia datang sore. So tutup toko. Bapak bilang mas tolong pribadi. Bapak naik ojek. Saudara minta maaf kita 10 tahun tidak pernah naik motor. Bapak mau suka ini motor jadi? Suka. Ikut kita naik motor. Bapak sedang duduk di oto, pakai AC, nak semat itu otomat ban so cabut. Waktu dia kasih naik motor di rumah Pak. Aku pertama bilang, ada helm? Sudah coba pakai helm Bapak. Kita mau bisik Pak ini. Bapak nak kenal kita siapa kan? Kita nyaman naik motor kalau nggak pakai helm. Karena kita diajar sampai jemaat, kalau naik motor pakai helm. Betul, amin Saldi. Amin. Biar orang dari gereja aspal tetap keras. Haleluya. Nah, kali saya pas coba bonceng tiga, gimana? Nggak lama kok cuma situ, lupa potong jalan aja dari kau jalan, setelah naik di motor, oh bapak ini ada helm. Tuh yang bengkel, Pak ada helm, Pak ini helm, maaf Bapak, harum ini. Oh iya sudah pakai. Setelah di jalan, Pak, ini sama tutup di toko ini Bapak. Masa 10 tahun kita naik motor. Kau pegang itu kampas rem dari piringan. Pulau begini kalau Bapak, Pak pegang kuat. Cara Tuhan ditolong gue kencang. Mau jaga ini hati agak gampang. Biar roh ini karena kalau kita bafeto kita mau nyari toh. Haleluya. Kalau dia masuk di antara oto-oto di pun depan mata, sip. Bapak pelan-pelan Bapak. Kalau orang pelan-pelan udah pergi itu toko mau tutup, tapi biar dapat itu toko tutup motor ciri di jalan. Ya bagi. Sudah saya baru maklum kenapa ini para sopir roda 4 ini suka grab ini motor roda 2 ini. Dua orang biar nggak boleh masuk, ya masuk Bapak, tapi kaki sama kaki dia masuk Bapak. Lalu kita kan nggak boleh marah. Sudah, sampai di toko dia bilang Bapak, lihat, tutup. Oh, tutup dia tambah marah. Langsung bilang kok tadi pagi Bapak datang pagi-pagi. Jaga hati, amin. Jaga hati. Haleluya. Bapak pilih di bawah, jatuh Ci ada di bawah. Oh iya. Bapak tunggu sini aja belum kita tanya. Dia balik. Itu Bapak. Ci so mandi-mandi sama pesta. Jadi Bapak dia tunggu saja. Tapi itu tas.
Toki-toki dan orang buka. Kau tak baca dia. Ci, bukakan Ci. Lagi tukang setutu, tukang dan toko setutu dua-dua. Padahal orang ini di bola ada cabut. Orang tidak bisa pulang. Mau melayani pagi ini. Oh Tuhan, rohku harus tetap menyala-nyala ini. Bilang Ci, tolong buka. Kalau tukang toko. Bilang Bapak ada perlu apa? Tolong saya tutup toko. Dia lupa kita ini ada pakai batik, gagak-gagak, ke bahasa surga, ke belakangnya. Bapak siapa? Kalau kamu bilang dia kembali. Dia marah-marah. Bapak pedoi berapa? 575. Bapak, kenapa? Bapak ada 25, dia bilang ada 25. Tuh mau cari 25 tuh, kita suruh buru-buru ini. Dia bilang Bapak, nak usah 575, kasih 500, 550. Jangan, kamu cari dulu. Dia maaf itu, Tuhan. Melayani Tuhan yang gak gampang. Kita mau bilang, Bapak minta kita STHMA. So tunggu berjam-jam, pulang gak dapat. Pulang hanya itu tukang ojek tadi, aduh, kamu bayar berapa tadi ini? Dia marah-marah jadi biasa bayar 25, 50. Oh Tuhan, bayar berapa kira-kira? Dengan dalam nama Yesus, biar Tuhan yang beracara. Sampai di tanpa otot dia bilang, Bapak sudah dapat, nasib tidak ada yang didapat. Akhirnya Bapak pilih lama pasang ulang. Kalau dia babun sama ulang seperti tadi, pasang. Tidak ada jalan lain. Kalau kita tanya, Bapak ojek bayar berapa dah? Kita so tunggu dia bilang 150. Dia bilang, Bapak bayar 15.000. Dalam nama Yesus, dia hati Tuhan sejama. Karena dia veto kita, saudara kita betul-betul kalau saudara yang veto kita, dia bilang masih soakal. Hari ini orang luar veto-veto, dia bicara seperti PP anak ke kita. Terus bilang tadi, Pak, Bapak datang bikin di sini kok, datang ambil di toko pagi-pagi, kau bawa Pak, dia contoh, nah kalau begitu bagaimana deh? Kalau saudara melayani Tuhan, kok hatinya dan punya rohnya dan menyala-nyala, yang jaga tuh hati, saudara bisa cemar, bisa emosi. Tuan toko yang bilang begini, tuan toko kan kaya. Bapak, ya sudah. Dia Pak, saya cuma minta tolong ini karena satu tukang, satu toko, kita besok mau pergi acara. Ada orang pesta, orang ada ini, nampak tapi kepala satu di atas. Cepat-cepat Pak ganti. Kita dalam hati, karena gembala satu ada gembala yang jemput dia mau pergi acara. Bayangkan tuh gembala baik hati ya. Tapi dalam hati, tukang mana cuma juga tukang jual tahu, mana dia jemput. Bayar saja, amin. Karena orang kaya harus maintenance-nya tinggi. Saudara, betul tuh? Pak Rodi tuh? Pak Rodi kasih 1M, paling sesadiki kita semangat malam, Pak Rodi. Sadiki, kalau udah store buka dapat 100M berikut tidak dapat 10M tuh. Nah di sini tolong bersihkan dari sekarang. Amin. Karena tolong beri karena rasa hormat, bukan karena ya kebal ada perlu apa? Perlu. Nanti kita atasi. Gampang. Tapi rasa hormat sudah mulai berkurang. Saya hormat saudara, kita saling hormat, itulah rumah Allah. Amin. Itu bukan sarang penyambung. Amin. Dan satu kali saya dapat persepuluhan waktu lalu, saya sekali bisa beli motor Kawasaki setiap kali dia beli. Tapi dia orang tidak pernah masuk gereja. Dia cuma datang bawa persepuluhan, didoakan, kalau dia perintah-perintah, malah kesempatan kalau kita kukis kita suka sekali kukis begini. Dia makan kukis di meja, dia istirahat sekali kukis ini. Jadi kemana pasang akar? Oh kami telepon. Berapa deh? Masih ada berapa? Kenapa? Bawa ke dia. Begitu tidak pernah masuk gereja. Itu doi dia bikin jadi seperti Tuhan. Kami dalam keadaan error waktu itu, doi mata ini jadi silau juga. Nah, satu waktu kami ada di Balikpapan. Dia telepon, ada di mana? Kami ada di Balikpapan. Mau suka berpeluang? Suruh pulang, kita transfer saja. Enggak.
datang kalau mau. Dia bilang, sejak saat itu saya garis lepas dari kamu. Dia telepon, tidak lagi. Orangnya masih ada sekitar sini. Kalau kita mau panggil dia mau datang ulang, kita sudah tidak ada. Ada juga lain. Saudara kenal nanti kalau saya tunjuk. Saya berapa, sudah. Pak? Dan kalau saya lihat saudara-saudara, kalau saudara melayani Tuhan untuk motivasi uang, punya roh akan melempem. Ya. Saudara akan bersemangat kalau ada doi. Maka kalau tidak ada doi, saudara akan alasan segala sesuatu. Jadi kalau melayani Tuhan, roh harus menyala, on fire, amin. Karena dengan roh yang menyala-nyala, semua kendala dapat kita atasi. Ya. Semua halangan dapat kita lompati. Tembok-tembok tantangan dapat dengan mudah kita handle. Ya. Kenapa? Roh kita on fire, roh kita menyala-nyala. Haleluya. Saudara, kata melayani saya sudah bilang tadi pakai kata dulos, akar kata dulos. Jadi duleuo, minta maaf ya. Duleuo artinya kita serve the Lord, melayani Tuhan, tetapi kita juga obey the Lord. To obey, mentaati, obedience, mentaati Tuhan. Begini maksud saya kalau saya jelaskan versi lain. Kalau kau punya roh tidak menyala-nyala, kamu sulit untuk taat. Ya. Amin. Ya. Kalau rohmu tidak on fire, kamu tidak bisa tunduk, tidak bisa submit, tidak bisa taat. Itu sebabnya sampai hari ini saya memberi pendudukan diri kepada apa ya, otoritas di atas saya. Oleh karena saya mau, saudara-saudara, itu menjadi bukti bahwa roh saya tidak padam. Ya. Haleluya. Haleluya. Roh yang menyala-nyala akan selalu berpadanan dengan hati yang taat. Ya. Ketika kita melayani Tuhan on fire, bukan cuma soal action, Ya. bukan cuma soal tampil, tapi soal pendudukan diri kita kepada otoritas tertinggi di sorga. Dan sebabnya kita bisa menjadi seorang dulos. Kata dulos adalah hamba yang kehilangan hak asasi. Tak ada lagi hak veto, tidak ada hak tuntut, tidak ada hak dipuji, tidak ada hak diberi makan, hak untuk mendapatkan pertolongan, hak untuk diprioritaskan. Tetapi hanya ada kewajiban untuk membuat Bapa dipermuliakan, Bapa ditinggikan, Bapa dihormati. Bagaimana bisa itu terjadi? Syaratnya adalah biarlah rohmu menyala. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan. Berkailah. Haleluya. Satu waktu saudara akan melihat apa yang sedang kita bicarakan hari ini akan menjadi alat pembeda dengan orang yang apinya asing. Dalam arti cuma semangat di jiwa. Semangat di jiwa tidak bertahan lama. Karena motifnya bukan Kristus. Tapi semangat di roh dia akan bertahan lama. Karena motifnya mau melayani seperti Kristus. Mau mengalahkan roh-roh itu karena Kristus telah mengalahkan mereka. Dan saudara mau berjalan dalam roh supaya kita didewasakan dengan firman dan Roh Kudus. Tapi jiwa pengen dipuji misalnya, pengen dihormati misalnya, pengen sukses saja, itu tidak akan bertahan lama. Itu tidak akan bisa survive. Tapi kalau rohmu menyala-nyala untuk menjadi seperti Kristus, saudara bisa melayani, saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus, saudara bisa mengalahkan iblis, saudara bisa meraih dan take over domain. Saudara bisa menjadi orang-orang besar di kota Manado, tetapi tetap cinta Tuhan. Menjadi orang-orang bertinggi di kota Manado, tetapi tetap takut Tuhan. Karena rohmu on fire, rohmu menyala. Saya yakin di jemaat ini kita jadi hamba Tuhan ke depan, yang akan menaklukkan banyak domain. Domain pelayanan sekarang banyak dikuasai oleh money, doi. Domain pelayanan saudara-saudara takluk kepada uang. Sampai orang bisa lip service oleh karena uang. Dari kita sekarang kita sikapi, Tuhan kita bukan mamon. Tuhan kita adalah Yesus. Uang penting tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu berharga tapi uang tidak bisa memberi sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya percaya hari ini on fire kita, berapi-api, bersemangat, bergairah, bergelora, berkobar-kobar. Karena Tuhan mau kita terus menyala. Haleluya. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Haleluya. Saudara, bergairah itu adalah bagian daripada roh yang menyala-nyala. Bersemangat itu bagian daripada roh yang menyala-nyala. Merespon itu bagian daripada roh yang menyala-nyala. Saudara, serius adalah bagian dari roh yang menyala-nyala. Angkat tangan. Angkat dua tangan. Ya, apa-apa tak kalah.
yang lain ikuti. Dan kalau saudara sudah tersambung, terkonek, jangan diam, ikuti gerakan di kiri kananmu. Apa yang sedang terjadi di ruangan ini, saya percaya adalah kehendak Tuhan kita hadir hari ini untuk mengalami dimensi spiritual, dimensi roh, dimensi sorga. Dan roh itu sedang bekerja di dalam kita saat ini, di dalam roh saudara. Ya Rabba Sikri, Rabba Sikri, Rabba Sikri. Mulai aktifkan roh saudara. Angkat tangan, gerakan fisik itu menunjang jiwa. Ekspresikan rasa sukamu kepada hadirat. Ekspresikan rasa lapar, rasa haus pada Roh Kudus. Silakan, saya beri waktu ini kurang lebih 10 menit. Aktif dalam bahasa roh, aktif dalam roh, aktif dalam koneksi dengan surga.
waktu lagi hari ini. Yes. 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 Telapak tangan. Apa yang terjadi di sini? Terus, Bapak, Ibu, terus. Tidak selalu kita seperti ini. Kesempatan jangan buang. Ya. Terus. Semua ambil bagian sampai tempat ini diisi oleh atmosfer surgawi, atmosfer hadirat Roh Kudus. Atmosfer itu mengisi semua bagian ruangan ini. Buka suara, buka suara. Orang-orang di sampingmu akan terpengaruh dengan kata-katamu, dengan apimu, dengan gairah, dengan rohmu, dengan spiritmu yang dalam. Jangan biarkan aku diambil bagian. Jangan tinggal di belakang. Mari ambil posisi ke depan. Posisi ke depan bersama terus. Katakan terus, katakan. Yang sudah punya bahasa roh, punya pengalaman bahasa roh. Sekarang gunakan. Di alam roh ini sedang terjadi perbukaan. Menentukan posisi. Kita mengambil posisi di gereja kita sendiri. Roh Kudus yang harus berdiri tegak. Roh Kudus yang harus mendominasi kita. Roh Kudus yang akan menguasai atmosfer ruangan ini. Musik tenang dan kesempatan jemaah. Silakan Roh Kudus. Tiap-tiap orang seperti ada api di atas kepala masing-masing. Ada api yang menyala di roh kami. Bersihkan setiap bagian-bagian yang tidak harus ada di antara kami. Semua dikuasai oleh Roh Kudus. Terus. Suarakan dia, suarakan. Suarakan apa yang Roh Kudus taruh. Suarakan terus. Saya sengaja minta musik istirahat supaya saudara bisa muncul ke permukaan. Bisa muncul. Suara jemaah. Tuhan merindukan suaramu. Tuhan merindukan manifestasi terjadi lagi. Terjadi berulang-ulang. Karena kita menyala itu penting. Menyala itu penting. Menyala itu penting. Terus. Jangan tahan bro. Jangan malu. Jangan tahan sas. Tante, ibu, bapak, jangan tahan. Jangan tahan. Kalau kau sendiri di rumah kurang bisa. Di sini Anda punya waktu. Di sini kita bersama-sama dalam satu komunitas hadirat. Kita bersekutu bersama-sama. Silakan Roh Kudus.